A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, hidayah serta inayahnya kita kembali bertemu di segmentasi dan program Mutiara Hati Ramadan. Salawat beriring salam semoga tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang semoga setia istiqomah di jalan dan sunnah-sunnahnya. Kembali lagi pemirsa semua bersama Akhi Tama di sini, dan juga ada Ustadz Kiai Haji Abdul Munir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam beberapa saat ke depan kami akan menemani ruang dengar Anda dengan kajian rohani penyejuk hati. Hari ini kami akan membahas terkait masih dengan tema besar, yaitu puasa. Namun hari ini kita akan membahas lebih detail terkait puasa mendidik, mendorong manusia menjadi jujur dan lebih kuat. Nah, ini sebagai pembukaannya ini Ustaz, boleh disampaikan kepada pemirsa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Pertama sekali mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan izinnya sampai dengan detik ini jantung kita masih berdetak. Pertanda kehidupan masih ada. Kemudian mari kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia itu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta para sahabatnya. Mudah-mudahan melimpah kepada kita sekalian. Para pemirsa Kompas TV yang mengikuti acara Mutiara Hati Ramadan sekarang ini, yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sedang berpuasa. Bagaimana kita pahami bahwa puasa ini adalah salah satu rukun Islam. Rukun itu ada 5. Salah satu rukunnya berpuasa. Kalau kita tidak melaksanakan puasa secara terang-terangan, melanggar perintah ini, maka Islam kita tidak sempurna karena rukunnya tidak utuh. Jadi pertama sekali puasa adalah memenuhi rukun Islam kita. Kalau kita sudah penuhi rukun Islam itu, mudah-mudahan ibadah puasa kita itu bernilai di sisi Allah. Artinya ibadah puasa kita itu diterima. Dan syarat diterima itu, ibadah-ibadah kita itu pertama adalah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kemudian, selain kita berharap fadilah dari Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah puasa kita itu, sesungguhnya puasa ini mendorong kita, memotivasi kita, mendidik kita untuk menjadi manusia yang kuat dan jujur. Manusia yang kuat dan jujur itulah yang kita sebut dengan sumber daya manusia berkualitas. Jadi
sumber daya manusia yang berkualitas tuh, itu dua saja syaratnya. Pertama dia kuat, yang kedua dia jujur. Kuat itu bukan hanya fisik, bukannya fisik. Kuat fisik dan psikisnya, lalu dia jujur. Itu sumber daya manusia berkualitas. Ada sahabat kita hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, dia jujur ya. Entah apalah kerjanya, mungkin jadi menjadi kuli bangunan atau apa begitu. Dia kuat, jujur ya. Itu memang insya Allah diterima sebagai amal kerjanya itu. Tetapi mungkin tidak seberapa yang dia dapat. Tapi kalau orang mengandalkan kekuatan selain fisiknya kuat, psikisnya kuat juga, ya. Dia engineer, dia ahli ekonomi, dia ahli apa saja, dia profesional di bidang. Nah, itu kuat, dibayar mahal. Tapi tidak hanya mengharapkan penghasilan berupa materi atau imbalan finansial. Haruslah jujur. Sebab kalau orang tidak jujur, dia kuat tapi tidak jujur, itu akan membawa malapetaka. Yang kita berharap adalah dia kuat bekerja, sungguh-sungguh, mengemban amanah, jujur. Insya Allah membawa kesejahteraan. Kalau dia kuat, tidak jujur, membawa malapetaka. Kalau dia jujur, tidak kuat, tidak seberapa hasil. Jangan-jangan hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk orang lain. Ya, itu sekedar pengantar tentang puasa ini. Kita pandang sebagai sarana untuk mendidik diri kita menjadi orang kuat dan jujur. Itu dulu sekedar pengantar. Terima kasih. Baik pemirsa, Mutiara Hati akan segera kembali untuk masuk pembahasan inti dari tema hari ini. Tetap bersama kami. Baik pemirsa Kompas TV, mobil khusus Mutiara Hati Ramadan kembali menemani pendengar Anda di segmentasi kedua. Di awal tadi sudah kita dengarkan sedikit sayang pandang dari Ustaz Munir terkait puasa sebagai media dan sarana manusia untuk menjadi lebih kuat dan jujur. Tadi istilahnya sama Ustaz Munir dibilang SDM yang unggul. Nah, ini menarik ini ya, karena sekarang kita banyak sekali sebenarnya itu permasalahan dikarenakan tenaga atau SDM itu yang mungkin kurang mumpuni. Nah, ini boleh teman-teman jadikan sebagai latihan kita dari puasa ini. Nah, ini boleh Ustaz berikan pandangannya terkait hal ini, silahkan. Terima kasih. Para pemirsa yang setia mengikuti acara ini. Jadi Islam ini itu di antara ibadah-ibadahnya, insya Allah ada hal-hal yang positif di balik ibadah itu. Dan kita punya buku petunjuk. Inilah Al-Quran. Insya Allah apa yang tertulis dalam Al-Quran, kalau kita mau pahami, banyak sekali memberikan arti dalam hidup kita. Hanya kita yang kurang mampu memahami itu. Salah satunya adalah tentang puasa ini. Puasa ini. Selain dia merupakan ibadah yang difardukan sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan rukun Islam kita, maka puasa itu punya arti lain terhadap diri kita. Arti yang bagaimana? Arti puasa itu bisa mendidik, mendorong kita menjadi manusia yang kuat dan jujur. Kita buka Al-Quran, surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas itu surah ke-28, ayat 26. Qalat ihdahuma ya abati ista'jir inna khaira man ista'jartal kawiyul amin. Berkata salah seorang di antara dua wanita itu,
wahai ayah, wahai abah, ambillah orang ini sebagai pekerja. Karena sesungguhnya orang yang paling baik kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang kawiyun amin. Di ujung itu, kawiyun kuat, amin, dapat dipercaya. Asbabun nuzul dari surat ini adalah cerita tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib itu sudah tua renta, tapi dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Kaum muslimin, pelajaran pertama kita lihat bahwa Islam ini mengajarkan kita ini harus bekerja, tidak boleh berpangku tangan. Jangankan kita, para rasul saja bekerja. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja. Pernah menjadi pedagang waktu kecil, menjadi penggembala. Jadi semua rasul-rasul Allah itu bekerja. Tidak boleh kita berpangku tangan. Islam ini agama amal. Nah, termasuk Nabi Syuaib ini. Nabi Syuaib, walaupun dia sudah tua dan dia rasul, tapi dia bekerja. Apa pekerjaannya? Apa mata pencariannya? Nabi Syuaib bekerja sebagai seorang peternak. Dia memelihara domba, memelihara kibas. Jadi mata pencaharian di negeri Madian waktu itu mayoritas orang memelihara domba, memelihara kibas. Ya, termasuk Nabi Syuaib melihara domba. Domba-domba ini bukan seperti kambing kita. Memang sama-sama jenis kambing. Kok kambing kita disiram sama air, lari dia. Tapi kalau domba ini memerlukan air. Dia perlu air. Nah, penduduk Madian ini, sekitar Nabi Syuaib, mayoritas menjadi peternak. Sedangkan sumber air, negeri Madian terbatas. Padang pasir, terbatas. Jadi hanya ada sumur, ya, dan sumur itulah banyak orang antri mengambil air. Karena banyak penduduk yang memerlukan, konsekuensinya adalah orang antri ke sumur itu untuk mendapatkan air. Nabi Syuaib sudah tua. Sudah tua, dia tidak sanggup ikut antri. Dia hanya memiliki anak perempuan. Nah, anak perempuan inilah, 2 orang anak perempuan pergi antrian mengambil air. Karena menjaga kehormatan sebagai wanita, maka putri-putri Nabi Syuaib itu berangkat awal sekali. Awal-awal ya, belum lagi hari terang dia sudah berangkat ke sumur itu dengan harapan orang belum datang. Ternyata begitu sampai di sumur itu orang sudah berjibun ya. Sudah ramai orang antri. Karena orang juga mengejar waktu awal. Udah antri. Nah, karena udah antri itu maka kedua putri ini menyingkir. Dia tidak mau bergabung sama teman-teman yang laki-laki. Dia menyingkir. Jadi walaupun dia datang awal, dia menyingkir. Menunggu antrian selesai. Begitu antrian selesai, barulah kedua putri Nabi Syuaib ini mengambil air. Apa yang terjadi? Air yang didapatnya sedikit, karena sudah diambil orang. Dan kotor. Kan? Banyak ember yang masuk, kalau itu kotor. Airnya sedikit dan kotor. Dia pulang paling akhir. Pergi paling awal. Turun paling awal, pulang paling akhir. Hasilnya, airnya sedikit dan kotor. Inilah tragedi yang dialami oleh Nabi Syuaib beserta keluarganya. Khususnya kedua putri ini. Tetapi Allah mengetuk hati seorang pemuda agar mau membantu kedua putri ini. Nah, pemuda ini
melihat kedua putri ini, lalu dia berkeinginan untuk membantu. Dan tidak ada udang di balik batu, dia hanya membantu saja. Nah, dia lihat begitu putri ini datang, dia ambil, kalau mungkin sekarang ember gitu ya, dia ambil ember, dia bawa karena dia kuat, dia bawa untuk mengambil air. Dia badannya kuat. Ya. Nanti kita lihat siapa pemuda ini. Ya, kita lihat lagi siapa pemuda ini dan bagaimana cerita selanjutnya dengan Nabi Syuaib. Ada apa hubungannya dengan kuat dan jujur? Begitu ya. Nanti kita lanjutkan. Baik, pemirsa Kompas TV dan juga Entu TV dimanapun Anda mendengarkan siaran ini, kami akan segera kembali untuk melanjutkan cerita dari Ustaz Munir terkait putri Nabi Syuaib yang tadi menyingkir dari antrian sumur. Nah, kita akan segera kembali dan mungkin teman-teman sudah pada penasaran. Kita akan jeda sinak, tetap bersama kami di Mutiara Hati Ramadan. Baik, pemirsa Mutiara Hati dimanapun Anda mendengarkan siaran ini, kita akan lanjut nih cerita dari Ustaz Munir yang tadi mungkin mengisahkan terkait Nabi Syuaib dan juga putrinya yang pergi menimba ke sumur. Nah, tadi terakhir ada pemuda yang datang. Nah, ini Akhi Tama sendiri ini penasaran nih macam mana kelanjutannya nih. Boleh nih Ustaz kita lanjut ke ceritanya. Tafadhol. Iya. Jadi tragedi Nabi Syuaib, khususnya kedua putri ini, itu mengetuk hati pemuda. Tentu atas izin Allah. Pemuda ini lalu berkeinginan untuk membantu kedua putri ini. Semata-mata hanya ingin membantu, tidak mengharapkan imbalan. Karena dia kuat, ya, maka sekalipun putri ini datang agak terlambat, dia pulang lebih cepat, airnya banyak dan bersih. Jadi hari-hari berikutnya ini setelah dibantu pemuda ini, putri ini walaupun turun antriannya agak siangan, pulangnya lebih cepat. Airnya banyak dan bersih. Nah, kejadian ini membuat Nabi Syuaib bertanya, punya question mark. Apa ini? Kok berubah nih? Biasanya kalian pergi paling awal, pulang paling akhir, airnya sedikit dan kotor. Tapi hari akhir-akhir ini pergi agak siangan, pulang lebih cepat, airnya banyak dan bersih. Bertanya. Jadi kita dalam hidup ini juga kalau ada sesuatu yang secara drastis berubah gitu, tanya. Jadi ibu-ibu, kalau ada perubahan drastis dari bapak-bapak itu perlu ditanya. Orang tua juga kalau melihat ada perubahan drastis dari anak perlu tanya. Tahu-tahu bapaknya pulang, nih mah ada kunci mobil. Biasanya untuk mencari sesuap nasi saja susah ini. Itu perlu tanya, ada apa? Walaupun kita merasa, wah ini kita suka, alhamdulillah. Tapi tanya, ada apa? Jangan-jangan ada apa-apanya. Jadi perubahan drastis, baik itu mengarah kepada yang negatif maupun yang positif, semua harus kita periksa perubahan. Nah, Nabi Syuaib begitu. Mengapa ini? Ada apa ini? Ada apa? Lalu untuk menjawab pertanyaan ayahandanya ini, putri itu mengundang pemuda itu tadi. Dibawa pemuda itu ke hadapan ayahnya. Sampai di hadapan ayahnya, berkatalah salah seorang di antaranya. Dan itulah yang ditulis dalam Al-Quran. Surah ke-28 ayat 26. Qalat ihdahuma, berkata salah seorang di antara, qalat itu putri ya, perempuan. Qalat ihdahuma, berkata salah seorang di antara wanita itu, ya abatis ta'jir, wahai abah, wahai ayah, pekerjakan dia sama kita. Inna khaira man ista'jartal kawiyun amin. Sesungguhnya orang yang paling baik kita ambil sebagai pekerja adalah orang kuat dan dapat dipercaya. Ini dia orangnya, pemuda ini. Pemuda itu adalah Musa alaihissalam yang akhirnya juga menjadi
menantu Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi karena dibantu oleh pemuda yang kuat Musa ini, dan putri ini menyarankan supaya dia bekerja pada keluarga Nabi Shu'aib. Lalu kata Nabi Shu'aib, kalau kau mau menikah dengan putriku boleh. Apa maharnya? Maharnya itu tidak macam kita sekarang. Kita sekarang maharnya sebentuk cincin emas tunai. Seperangkat alat sholat. Nabi Musa maharnya 8 tahun bekerja sama Nabi Shu'aib. 8 tahun. Kalau kau mau bekerja 10 tahun, itu lebih bersyukur. Nah, gitu. Jadi Nabi Musa itu untuk menikahi putri Nabi Shu'aib, salah satu tadi yang dibantunya itu, maharnya itu bekerja sama Nabi Shu'aib 8 tahun. Nah, ini sudah diceritakan dalam Al-Quran. Yang perlu kita ambil itu apa? Di sini putri ini mengatakan, ya, atas izin Allah ini mengatakan bahwa tenaga kerja yang baik itu adalah kawiyun amin, kuat dan dapat dipercaya, atau kuat dan jujur. Orang yang bekerja kuat dan jujur, insya Allah tidak hanya untuk dirinya, untuk orang lain. Seandainya saja, mohon maaf, ada orang diberi kepercayaan menjadi pemimpin, jadi apakah dia beda? Jadi kepala kantor kah? Menjadi lurah kah? Menjadi bupati, wali kota? Jadi apa saja? Dia kuat bekerja dan jujur. Itu yang makmur bukan hanya dirinya, tapi orang-orang yang ada hubungan dengan amanah yang diembannya. Kuat dan jujur. Nah, jadi apa hubungannya dengan puasa? Puasa ini mendorong kita menjadi orang kuat. Kenapa? Kita mampu menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di Khatulistiwa ini kira-kira 13 jam setengah gitu bertahan. Ini kuat namanya. Ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi ini baru kuat fisik. Baru kuat fisik nih. Kalau puasa kita lakukan itu tidak imanan wahtisaban, maka kita cuma dapat lapar. Walaupun kita tahan, cuma lapar. Ya. Kita maunya itu puasa kita ini mendapat ganjaran, tidak hanya untuk pahala bagi kita, tapi efek positifnya itu tadi, menjadi manusia kuat dan jujur. Jadi kalau kita berpuasa dengan perhitungan, dengan ilmu, maka itu fikih puasa. Jadi berpuasa didukung oleh ilmu, nah ini kuat, lalu jujur. Jujur yang kita bilang, dari rumah kita puasa, nanti sampai di kantor atau di pasar kita masuk warung kopi, tidak ada orang tahu. Atau kita masuk kamar mandi, kita minum, nggak ada orang yang tahu. Kita tidak jujur, tidak ada nilai. Jadi kejujuran ini hanyalah kita dan Allah saja yang tahu. Kita dan orang lain bisa kita bohongi. Ya, jadi kuat dan jujur. Kita mampu menahan lapar dan dahaga dengan perhitungan, ya, dengan fikih puasa ini yang betul. Nah, kemudian kita jujur, itu bernilai puasa kita. Man sama Ramadan imanan wahtisaban rufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampuni pula dosa-dosa kita. Nah, jadi itu kalau kita melaksanakan puasa dengan baik. Ya, menjadilah kita manusia kuat dan jujur. Orang kuat dan jujur itulah yang kita sebut dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia berkualitas. Kita, inilah apa yang dapat kita sampaikan para pemirsa. Mudah-mudahan saja ibadah puasa kita ini, selain kita dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim, karena puasa ini rukun Islam, mudah-mudahan ibadah puasa kita mendatangkan amal, mendatangkan ganjaran Allah kepada kita. Allah reda dengan puasa kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang yang kuat dan dapat dipercaya.
Orang yang kuat dan dapat dipercayalah yang hari ini ditunggu oleh saudara-saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita. Kita kuat, kita mendapat amanah, kita melaksanakan ibadah itu sekuat tenaga kita, didukung oleh pengetahuan kita, dan kita jujur, insya Allah Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV dan M2 TV dimanapun Anda berada, sekian yang tadi saya sampaikan oleh Ustaz Abdul Munir terkait kisah ya putri Nabi Syuaib dan juga bagaimana Nabi Musa bekerja menjadikan dia pribadi yang unggul dan jujur tanpa ada niat yang mungkin belok dari upaya awal tadi gitu ya. Ada udang di balik batu, semuanya pure ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga membantu sesama. Terakhir, marilah kita menjadi pribadi yang baik, unggul dan jujur, bukan hanya kuat secara fisik tetapi juga pikiran dan juga hati kita semua. Dan jadikan puasa ini sebagai media kita bersama untuk melatih diri kita. Sekian, akhir kalam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.